pengajian itu yang terpenting itu adalah bukan kita terpesona dengan ceramahnya, bukan khusyuk waktu kita dengar ceramah, atau mungkin nangis waktu mendengar ceramah, bukan itu. Akan tetapi setelah kita keluar ada perubahan atau tidak pada diri kita. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan untuk kita. Berapa kali kita ngaji? Kalau masalah terpesona, mudah. Mungkin terpesona dengan ceramahnya seseorang, mungkin hati kita waktu itu lagi sensitif, sehingga disentuh dengan kalimat lembut, langsung ke bawah, kita menangis. Bukan itu. Akan tapi tanda hanya besar buat kita. Sudahkah kita berubah? Jika pada pertemuan yang lalu kita sampaikan agar jangan biasa kita mencari-cari kejelekan seseorang. Pertemuan yang lalu masih ingat mencari kejelekan orang lain. Kita naudzubillah, ini hobi buruk. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Kayak ulat, kayak lalat. Lalat tuh senengnya sama yang busuk-busuk. Jadi kalau kita koreksi diri kita deh, kalau kita ngelihat seseorang tuh gampang fasih banget kalau yang tahu, oh jeleknya dia gini, sampai tahu aibnya orang itu, bisa ngerti ciri kejelekannya orang itu ada di dia, begini kejelekannya, naudzubillah. Maka yuk kita minta kepada Allah, ini pertemuan yang lalu, bagaimana kita membiasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Jangan biasa melihat sisi jeleknya. Kalau kita melihat sisi jeleknya orang lain, apalagi mentatabba'a aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kejelekan saudaranya, tatabba Allahu auratah. Allah yang ancam melalui lisan Nabi, ya Allah yang akan membongkar aibnya. Nah tadi kalau orang suka membongkar aibnya orang, dibongkar oleh Allah. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Wastabaitihi, biarpun di tengah rumahnya, akhirnya tidak terhormat di kalangan ibunya, di kalangan anaknya, di kalangan saudaranya. Makanya jangan biasa deh kita mencari-cari kejelekan orang. Akan tapi lihat, ada akhlak mulia yang diajarkan Nabi. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, ini pertama, langkah pertama sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kalau ternyata kita harus melihat, nggak sengaja, kita tidak mencari-cari, karena kadang tidak mencari kelihatan. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, pastikan Anda sebagai seorang beriman, Anda harus sedih, karena dia adalah orang umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, kejelekan. Kalau Anda belum merasa sedih, iman Anda yang kropos. Iman Anda yang kropos. Apalagi sampai bertepuk tangan tuh, syukurin, gara-gara saingan sama-sama ustadz. Ustadz saingan sama ustadz, lihat ustadz lain kepleset, seneng, syukurin tuh, jatuh dia matanya depan jamaah. Wah, ada yang begitu. Nah ini memang orang busuk, gelarnya mau ustadz, tapi ustadz busuk. Tapi orang beriman nangis harusnya mendengar saudaranya kepleset. Makanya apa sekarang, selama ini apa yang ada di hati kita? Mana hati kasih? Ya kalau Nabi Raufur Rahim, diutus rahmatan lil alamin, maka umat Nabi hendaknya harus punya kasih sayang. Kasih sayang itu adalah bagaimana mata kita di saat melihat orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat. Suatu ketika ada seorang imam, Imam Muhammad Al-Baqir, seorang imam besar, itu dengar berita, ya imam, di kampung sana ada orang berzina. Dengar orang berzina, tiba-tiba berderai air mata, menangis. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, ya imam, memang apa urusanmu dengan dia kau sampai kau menangis? Apakah itu anakmu, saudaramu? Dijawab, yang aku ketahui di kampung sana itu semuanya umat Nabi Muhammad. Artinya yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad berzina.